Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agis Nafir Rahmat 3 dengan NIM 2203030306070. Di sini saya akan memaparkan hasil dari membuat kebijakan yang sudah saya buat. Nah, yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Nah, jadi yang menjadi permasalahannya itu ada kompetensi pedagogik dan profesional guru itu masih rendah. Nah, hal itu dapat dilihat dari rendahnya kualitas proses pembelajaran, lemahnya penguasaan materi, serta kurangnya variasi metode mengajar yang akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Nah, yang kedua ada pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan hasil UKG tahun 2015 sampai 2021 itu menunjukkan bahwa sekitar 81% itu guru di Indonesia tidak mencapai nilai minimum. Nah, kemudian hasil UN tahun 2022 itu menunjukkan bahwa rata-rata nilai guru di Indonesia adalah 54,6, di mana hal itu masih di bawah standar minimal angka 55. Nah, kemudian berdasarkan hasil PISA tahun 2022 itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 79 negara yang berpartisipasi dengan skor rata-rata 371 yang masih jauh di bawah rata-rata OECD 487. Nah, untuk perumusan alternatif kebijakan itu yang pertama pelatihan daring berbasis modul mandiri, bahwa pelatihan ini dilaksanakan secara online dengan menyediakan modul-modul pembelajaran yang dapat diakses kapan saja oleh guru yang mencakup materi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang kedua, kemitraan pelatihan intensif dengan LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Nah, program ini melibatkan LPTK sebagai mitra pelatihan guru melalui pendekatan tatap muka, workshop, observasi kelas, praktik mengajar, dan pendampingan berkelanjutan. Nah, yang ketiga itu perbaikan sistem rekrutmen dan pembinaan guru, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam proses perekrutan guru itu misalnya dengan memperketat standar kompetensi awal serta memperkuat sistem pembinaan secara berkala. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik. Nah, di sini saya mengambil alternatif terbaiknya itu pelatihan intensif dengan LPTK yang dipilih sebagai alternatif terbaik. Nah, pemilihan tersebut dikarenakan program tersebut paling efektif dalam meningkatkan kemampuan mengajar guru secara nyata dengan praktik secara langsung dan diberi pendampingan. Nah, dampaknya itu bisa berkelanjutan, apalagi jika dijalankan secara terprogram, dan kualitas pelatihan itu lebih terjamin karena dikelola oleh lembaga profesional. Nah, selanjutnya pemilihan dan penetapan kebijakan. Kebijakan yang saya pilih itu kemitraan pelatihan intensif dengan LPTK. Nah, alasannya yaitu karena program ini itu praktis, berkelanjutan, dan langsung berdampak. Kemudian pihak yang terlibat itu ada dinas pendidikan, LPTK, sekolah, pengawas, dan Bapeda. Untuk dokumen penetapan itu ada SK Kepala Dinas Pendidikan, perjanjian kerjasama, pedoman teknis pelaksanaan, pelatihan, surat edaran Ditjen GTK, Kemendikbudristek.
Untuk perumusan kebijakan itu judul kebijakannya itu ada pelatihan intensif peningkatan kompetensi guru melalui kemitraan dengan LPTK. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru melalui pelatihan berbasis praktik. Untuk sasarannya itu guru SD, SMP, dan SMA. Strategi pelaksanaannya itu melalui blended learning dan supervisi secara langsung. Nah, kemudian indikator keberhasilannya itu peningkatan skor peserta minimal 80%, terus adanya perubahan nyata dalam praktik mengajar di kelas, terbentuknya komunitas belajar guru dampingan LPTK. Untuk pembagian peran dan tanggung jawab itu yang pertama, Dinas Pendidikan itu sebagai menetapkan kebijakan, pendanaan, dan pemantauan. Kemudian untuk LPTK Mitra itu menyusun materi, melatih, membimbing, dan mengevaluasi. Nah, untuk kepala sekolah itu memfasilitasi peserta dan memastikan keberlanjutan praktik. Untuk guru peserta itu mengikuti program secara rutin, dan pengawas sekolah itu membimbing dan melakukan supervisi lanjutan. Selanjutnya ada legitimasi kebijakan. Itu dokumen pendukungnya itu ada SK penetapan program, perjanjian kerjasama, program pelaksanaan. Nah, untuk pengesahan secara formal melalui surat keputusan SK itu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Nah, untuk implementasi kebijakannya itu yang pertama, menyusun perencanaan dengan menetapkan jadwal pelatihan, menyusun daftar peserta, menyusun modul pelatihan, dan menyusun modul pelatihan bersama LPTK. Nah, untuk pembagian tugas dan tanggung jawab itu untuk Dinas Pendidikan itu menetapkan kebijakan, pendanaan, dan pemantauan. LPTK Mitra menyusun materi, melatih, membimbing, dan mengevaluasi. Kepala sekolah memfasilitasi peserta dan memastikan keberlanjutan praktik. Dan untuk pengawas sekolah membimbing dan melakukan supervisi lanjutan. Kemudian metode pelatihannya itu menggunakan blended learning, kombinasi antara pelatihan tatap muka, daring, dan mandiri. Terus kemudian penyediaan sumber daya itu ada anggaran dari APBD atau APBN atau dana bos daerah. SDM itu ada dosen LPTK sebagai pelatih utama, fasilitator daerah, dan guru senior sebagai mentor. Kemudian sarana itu ada ruang pelatihan, akses internet, perangkat digital, dan e-learning. Nah, untuk monitoring dan evaluasi itu ada evaluasi formatif, itu fokus pada keikutsertaan guru, efektivitas metode pelatihan, dan respon peserta. Nah, untuk evaluasi sumatifnya itu fokus pada dampak terhadap peningkatan kompetensi, perubahan praktik mengajar di kelas. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.